Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat media pembelajaran yang sederhana namun bisa dijadikan sebagai alternatif untuk mengajar. Ini media pembelajarannya itu berbasis permainan, jadi semacam kayak monopoli. Oke. Selanjutnya saya jelaskan dulu bahan-bahannya. Yang pertama saya menggunakan bahan kardus bekas, kemudian ada ini. Oke, ini saya desain menggunakan aplikasi CorelDRAW ya. Jadi ini merupakan print-printan. Jadi untuk cara membuatnya seperti apa, simak video berikut ini. Selanjutnya saya akan bikin untuk roda angkanya. Jadi untuk roda angkanya saya bikin saya masih gunakan kertas F4. Jadi karena ini paling banyak kertasnya di rumah ya, jadi saya pakai F4. Jadi saya nggak pakai A4 atau kertas yang lain karena nggak ada di rumah, jadi saya pakai F4 aja. Jadi saya pakai kertas 4, kemudian saya gunakan lingkaran. Oke, ini kita akan bikin roda putarnya. Kita gunakan lingkaran dengan cara tekan tombol kontrol. Kita bikin lingkaran yang punya diameternya itu adalah 19 cm. Ini saya gunakan 19 cm, kemudian saya tekan tombol P, jadi dia pas tengah-tengah di sini. Oke, ini nanti kita bikin roda putarnya ya. Jadi ukurannya itu segini aja, nggak usah besar-besar. Oke, kemudian untuk ini kita pilih yang pi. Jadi di sini nanti ada 5 angka plus 1 zong. Jadi ini akan bikin menarik permainan. Jadi kita pakai pi. Jadi kita akan bagi pi-nya ini jadi 6. Jadi 6 pi ya gitu. Ya gini ya, kita copy paste dulu. Kemudian kita klik pi. Kemudian kita atur di sini, berarti kalau dibagi 6 itu adalah 45. Kita atur 45 dulu. Oke, jadi kemudian saya Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kita atur ini bukan 45 ya, tapi kita atur itu 270 ditambah 45 berarti 315. Atau 315 kayak gini. Oke. Kemudian kita Ctrl C, Ctrl V. Kita atur sini 270. Nah, itu. Kemudian Ctrl C, Ctrl V lagi. Kita atur dikurangi 45 berarti 225. Oke, kemudian di sini kita atur lagi, sini di copy ya, Ctrl V, kita atur 180. Oke, kemudian ini kita copy paste, ini kurangi 45 berarti 135. Kemudian Ctrl C, Ctrl V, kita atur 90. Ctrl V, kita atur 45 derajat. Oke, jadi kita punya 6 pi seperti 6 pi kayak gini ya. Oke, kalau sudah kita blok kayak gini, kita atur ketebalan garisnya jadi 3 poin. Jadi biar tebal kayak gitu. Oke, kalau sudah, ini sudah jadi pi, jadi kita tinggal masukkan angkanya. Oke, kita bikin angkanya. Jadi sebelum bikin angka, saya akan bikin di sini bulatan ya. Jadi saya copy paste ini aja, Ctrl C, Ctrl V. Tapi di sini saya bikin 360, atau kita langsung klik lingkaran ini yang kita kecilin, saya taruh di tengah sini gitu. Nah, seperti ini saya warna putih aja. Oke, jadi ini kemudian di tengahnya lagi saya copy paste lagi ya. Jadi saya taruh tengah gini. Ini saya kasih warna hitam. Jadi ini untuk melubangi, nanti saya lubangi nanti untuk memasukkan alat untuk bisa ini berputar gitu. Kemudian saya masukkan angka 1 sampai 5. Jadi saya bikin kayak gini aja. Saya masukkan ini kayaknya lama, jadi saya bikin angka 1 dulu. Ini saya perbesar ya. Bisa perbesar, dikira-kira aja ke tulisannya ini. Kalau sudah, ini kita taruh sini. Kemudian kita putar. Kita titik putarnya di bawah. Jadi kita putar kayak gini. Ini angka 1. Jadi nanti kita putar di sini angka 2, angka 3 dan seterusnya. Oke, kemudian ini titik putarnya saya pindah ke sini.
sorry. Oke, di tengah kita putar ya, kita masuk sini, fish, kita masuk sini, fish lagi, fish, fish, pilih 45. Oh, jadi ini kayaknya saya pakai 6 angka, tapi di sini ada 2 tempat yang akan saya bikin zong. Jadi ada zongnya 2 gitu, jadi 1 2 3 4 5 6, di sini mungkin ada zong dan zong. Jadi yang bikin zong saya hapus. Nah, seperti ini. Dan angka ini saya ganti, saya klik ini aja, saya hapus, ganti ke 2. Nah, gitu. Kemudian ini kayaknya ukurannya terlalu besar nih. Jadi saya rubah aja ukurannya jadi 150 aja, makanya terlalu besar, jadi 120 mungkin. Oke, ini pas, sudah, tinggal 2-nya tinggal di geser-geser aja kayak gini. Oke, kemudian di sini kayaknya kurang ke atas. Oke, ini kita ganti ke angka 3. Jadi sebelumnya ini 1 ke center dulu. Kita ganti ke 3. Dan ini kita atur angka 4. Ini K5. Oke, jadi ini sebagai pengganti dadu ya, karena saya nggak mau pakai dadu karena itu sudah biasa mungkin, jadi saya pakai roda putar kayak gini. Kemudian selanjutnya di sini akan saya tulisan zong. Jadi saya punya 2 tulisan zong nanti. Oke, kita coba di sini, kita paskan dulu tulisannya. Oke, kita putar. Mungkin kayak gini. Oke, putarnya itu 45 derajat aja. Sorry. 0, kita atur 45 derajat. Ini kayaknya jelek 45 derajat, kayaknya 27 ini. Oke, jadi pas tengah-tengah gini. Oke, nah kita punya 2 zong, zong satunya saya taruh sini. Nah gitu ya, jadi ada 2 zong dan ada apa ini, 3 angka. Ini zongnya saya putar gini, sip. Nah, kita model kayak gini agar lebih menarik, jadi warnanya saya ganti-ganti aja. Oke, biru ini mungkin, sorry, ini ya, mungkin ini di warna kayak gini, orange. Oke, untuk warnanya bebas, cuma saya ngasih warna juga ini asal-asalan ya. Ini gitu. Oke, jadi untuk yang gelap fontnya saya ganti putih aja. Makanya untuk ini warnanya saya ganti lah, ganti merah aja. Gitu. Oke, jadi ini sudah jadi. Kalau sudah jadi, ini tinggal kita print kayak gitu. Jadi ini sudah selesai dan siap untuk di print. Jadi pada saat di print tinggal kita desain ulang. Jadi maksudnya bukan desain ulang tapi dipasang kayak gitu. Demikian untuk yang bikin roda putarnya untuk desainnya. Jika sudah di print, nanti dipotong seperti ini, kemudian kita tempel di kardus ini
selanjutnya dipotong juga garisnya sehingga jadi lebih tebal seperti ini. Kemudian di tengahnya itu dilubangi. Saya melubanginya itu menggunakan paku ya, seperti ini. Paku itu saya lubangi, kemudian saya masukkan sedotan. Ini sedotan air mineral yang biasa itu bisa masukkan ke sini. Oke, kemudian bahan selanjutnya yaitu media yang digunakan untuk membuat seperti ini ya. Ini untuk membuat monopolinya, dan ini saya sudah desain menggunakan aplikasi CorelDRAW juga. Untuk cara desainnya simak video berikut ini. Baik, untuk mendesain papan monopolinya, saya akan menggunakan aplikasi CorelDRAW X7. Jadi kita buka aplikasinya seperti ini, kemudian kita pilih yang new dokumen. Karena kertas yang saya digunakan adalah kertas Sakura ukuran 38 cm kalikan 54,5 cm. Jadi akan saya atur posisi kertasnya karena dia berupa landscape, jadi saya model kayak gini. Dia punya lebar, itu kertasnya adalah 54,5 cm dengan tinggi 38 cm. Jadi kita atur seperti ini dulu. Kemudian kita buat bingkainya dulu dengan cara double klik di rectangle tools kayak gini. Selanjutnya saya gunakan counter tool dengan jarak 1 cm ke arah dalam. Jadi saya klik kayak gini, kita atur jaraknya 1 cm. Oke, jika sudah, kemudian saya klik objek, kita break atau pecah, jadi seperti ini. Jadi ini sudah terpecah ya. Jadi ini kertasnya ada 2, jadi kayak gini. Selanjutnya saya bikin rectangle dengan ukuran itu 7x7, sini 7, sini 7 cm. Jadi dia punya objek ukurannya 7x7. Kita tempatkan di pojok seperti ini. Nah, ini kita copy paste ya, copy paste sini, kemudian kita copy paste lagi ke arah sini. Copy paste, kemudian ini kita copy paste. Jadi kita atur dulu di sini jumlah kolomnya 7 dengan baris jumlahnya 1. Yang kita buat kira-kira aja ya, yang lebih seperti ini ya, sudah dibuat. Oke, sudah. Kemudian yang ini kita copy paste ke area bawah sini, copy paste taruh di area sini. Kemudian kita bikin yang di bagian sini, jadi kita pakai grab paper lagi, jumlah kolomnya 1 dengan jumlah baris sebanyak 5 karena posisinya vertikal kayak gini. Oke, kalau sudah, ini kita copy paste ke bagian sebelah kanan. Copy paste ke sebelah kanan kayak gini. Jadi seperti ini. Kalau sudah, ini dan ini semuanya kita klik kayak gini ya, dengan cara menekan tombol shift, kemudian kita pilih yang ungroup object. Menggunakan 3 warna, yaitu warna hijau, merah, sama putih. Jadi kita mulai dari sini ya. Oke, ini warna hijau. Saya warna hijaunya menggunakan warna hijau CMYK ya, karena printer itu nanti ngeprintnya pakai CMYK, jadi saya nggak menggunakan RGB, nanti warnanya pasti lost atau nggak sama gitu. Kemudian di sini merah, putih, hijau. Oke, ini. Oke, jika sudah seperti ini, kemudian kita di sini kita akan kasih tombol start. Oke, jadi untuk tombol start saya akan gunakan gambar. Gambarnya sudah saya download di Google ya. Jadi saya tinggal ngambil gambarnya aja. Yaitu ngambil gambarnya, saya akan buka ini, kemudian saya klik download karena sudah saya download. Oke, di sini saya akan pilih tombol start menggunakan gambar ini. Jadi ini kan saya klik tahan, saya drag ke sini. Oke, kalau sudah, kita masukkan ke area sini dengan cara klik kanan, power clip, masukkan ke area sini. Kalau sudah, ini kita atur besarnya ya, dengan cara di drag seperti ini. Oke,
kayak gitu. Oke, kalau sudah jadi seperti ini kan nggak memungkinkan printer saya itu ngeprint dengan ukuran sebesar ini bisanya dipercetakan atau semacamnya. Jadi bagian ini akan saya pindahkan ke kertas folio. Jadi saya akan ke welcome screen lagi, saya pilih new dokumen dengan ukuran kertas F4. Jadi akan saya taruh di sini semua gambar yang ada di sini. Nah, jadi ini gambarnya akan saya taruh di sana semua. Kalau jadi seperti ini berarti siap di print ya. Jadi tinggal di print, nanti dipotong-potong kayak gitu. Kemudian ditempelkan di kertas sakuranya yang ukuran ini. Jadi di model bentuk kayak gini nanti. Oke, jika sudah selesai nanti tinggal di print, kemudian dipotong-potong seperti ini, kemudian ditempel. Ini sudah sebagian saya tempel untuk menyingkat video. Jadi ini sudah sebagian saya tempel, tinggal saya melanjutkan 3 lembar yang ini untuk menjadikan ini monopoli utuh. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan kertas buffalo. Saya menggunakan 3 warna, ada hijau, putih, sama merah. Kemudian kertas buffalo ini saya jadikan print-printan, jadi akan ke print teks di belakangnya kayak gini. Ini bisa didesain menggunakan Microsoft Word, bisa menggunakan Microsoft Excel juga bisa, jadi atau pakai aplikasi CorelDRAW juga bisa. Jadi tinggal bikin kotak-kotak kayak gini dengan ukuran kertas folio, karena ini buffalo ukurannya folio. Jadi tinggal di print, hasilnya seperti ini. Kemudian jika sudah di print, ini nanti kita gunting kotak-kotaknya ini sehingga jadi kartu seperti ini. Seperti ini ya, di kartu seperti ini. Oke. Selanjutnya ya, saya sini ada lem. Saya menggunakan 2 lem. Ini lem kertas sama lem G. Oke. Selanjutnya kemudian kita mulai, yang pertama kita lakukan adalah membuat roda putar ini. Sudah saya di sini juga saya menggunakan alasnya itu karton tebal kayak gini. Ini sebenarnya karton mainan anak saya yang berupa puzzle seperti ini. Itu karena ini sudah hilang entah kemana, nah dibuat main sama anak saya, jadi sudah nggak pakai, bisa gunakan untuk bahan media pembelajaran ini. Oke. Di sini bagian tengahnya ini sudah saya tancapkan kayak gini ya. Ini dilobangin jadi sampai tembus kayak gini, kemudian dilem menggunakan lem G biar merekat, sangat-sangat merekat, jadi nggak bisa gampang copot kayak gitu. Kemudian ini merupakan ini juga mainan anak saya sih. Ini gagang permainan kayak gitu, permainan anak saya. Ini gagangnya saya ambil, saya potong karena memang ini sudah rusak, sudah patah, jadi tinggal diambil seperti ini. Kemudian di sini untuk pinnya atau pionnya saya menggunakan sama mainan anak saya juga. Oke, ini sebenarnya masih dipakai, jadi pinnya ini saya pinjam, jadi terserah sih mau pakai pinnya ular tangga juga bisa, atau menggunakan yang lain juga bisa. Kalau saya menggunakan ini karena yang ada di rumah ini, saya cari pin ular tangga anak saya juga ada, nggak ketemu, jadi saya pakai yang ini aja. Oke, selanjutnya kita langsung bahas cara membuat roda putarnya ini. Karena ini sudah saya tempel kayak gini ya, sudah saya kasih sedotan kayak gini, kemudian kayak gini, ini tinggal kita masukkan ke sini. Jadi ini tinggal dimasukkan, ya tinggal dimasukkan aja.
Oke, begini. Oke, kita pastikan dulu ini berjalan dengan cara memutarnya gini. Oke, ini mutar ya, jadi ini berjalan. Kemudian di sini saya punya model kayak gini. Ini sebenarnya kertas atau kardus bekas kayak gini ya. Ini saya potong-potong, kemudian saya tumpuk seperti ini. Jadi ada kurang lebih 6 lapis. Kemudian saya bungkus menggunakan kertas manila yang warna putih kayak gini, atau kertas buffalo yang warna putih, atau kertas biasa juga nggak apa-apa sih. Kalau ini kertas manila yang warna putih kayak gini, jadi saya bungkus kayak gini biar lebih bagus kelihatannya kayak gitu. Kemudian ini saya letakkan di sini, saya lem di sini ya. Ini kita lem di sini menggunakan lem G, ini dilem. Oke. Kemudian di sini saya punya alat lagi satu. Modelnya kayak gini ya. Jadi ini sebenarnya modelnya ini merupakan kertas karton tebal, kemudian digunting kayak kerucut kayak gini. Ini untuk sebagai penunjuk angka yang ada di roda ini. Jadi ini akan saya lem. Oke, sudah saya lem dan saya tambahkan di sini. Oke, kita coba roda putarnya berjalan apa tidak. Oke, ini sudah berjalan dengan baik. Jadi ini untuk roda putarnya sudah selesai ya. Jadi ini roda putarnya bisa taruh di di meja ataupun ditempel di tembok. Kalau tempel tembok berarti nanti disediakan dan tip di bagian sini, atau langsung dipakai isolasi bening nggak apa-apa. Jadi siswa tinggal memutarkan angkanya ini aja. Nanti berapa angka yang masuk, ini angka 1 berarti dia angka 1 kali ya gitu. Oke, ini saya selesai, saya taruh sini dulu. Kemudian bahan selanjutnya di sini saya bikin kayak gini ya. Di sini ada nama kelompoknya, kelompok apa, ada nomor, di sini ada teksnya. Jadi sesuaikan di sini permainannya adalah membuat teks menggunakan 3 model, bukan 3 model, 3 tipe kata di bahasa Inggris. Di situ ada kata ini kata sifat, kemudian yang hijau ini kata kerja, dan yang putih ini adalah kata benda. Jadi siswa diminta membuat teks atau membuat kalimat menggunakan 3 tipe kata ini. Oke, itu sudah selesai. Selanjutnya ini akan saya lanjutkan untuk menempelkan bikin monopolinya ini. Ini sudah saya tempel untuk menghemat waktu. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan menempelkan yang sisa ini. Jadi ini gampang sekali ya. Jadi ini desain kayak tadi di video, kemudian digunting-gunting, tinggal tempel ke kertas manilanya ini. Jadi di video itu sudah didesain awalnya dari kertas manila besar, kemudian ditasir ke kertas folio dan ini digunting. Oke, saya lanjutkan.
Oke, untuk menempel ini pastikan urutannya benar ya, jadi jangan sampai salah gitu urutannya. Oke, ini sudah jadi nanti permainannya kartunya ini kita taruh di sini. Oke, kemudian ini ada di sebelahnya ini. Oke, sedangkan bagian ini sebenarnya ini bisa pakai kertas kayak gini atau kita langsung ke papan kayak gitu. Jadi seandainya pakai kertas kayak gini, nanti setiap kelompok itu dikasih seperti ini, kemudian yang maju nanti tinggal diketikkan teksnya di sini. Atau alternatifnya lagi, ini sudah saya sediakan ditempel di papan, jadi pakai selotip gitu ya, tempel di papan biar semuanya bisa lihat, biar nggak ada yang curang gitu. Kalau ini dipegang per kelompok, kadang-kadang takutnya ditambah sendiri kalimatnya, jadi mending ini ditempel di papan kayak gitu. Jadi ini hanya sebatas contoh ya, ini mungkin bisa, ini kayaknya kurang besar, jadi bisa menggunakan kertas folio penuh kayak gitu. Jadi satu kelompok satu kertas folio, jadi tinggal ditempel seperti ini. Oke, untuk permainannya sendiri, ini saya sebutkan dulu. Oke. Oke, jadi permainannya, jadi setiap kelompok, misalnya ini ada 3 kelompok ya, karena saya cuma punya 3 ini, jadi anggap aja ini ada 3 kelompok seperti ini. Oke. Ya, permainannya misalnya kelompok pertama maju, kemudian dia memutar rodanya ini, misalnya kayak gini ya. Oke, di sini dia berarti di angka 6. Jadi misalnya kelompok pertama itu angka 6, berarti ini tombol startnya dia ada tanda panahnya sudah, jadi sangat gampang. Ini tinggal di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya sudah sampai sini, berarti orang ini atau kelompok ini itu ngambil kartu yang warna putih. Kemudian dilihat di sini ada kata voter. Jadi ini si anak ini atau siswa ini atau kelompok ini harus bikin kalimat dengan kata benda water atau air gitu. Misalnya bikin tulisan bikin water kayak gitu. Ya, saya nggak terlalu bisa bahasa Inggris karena ini saya bikin untuk istri saya. Jadi karena istri saya seorang guru bahasa Inggris sedangkan saya bukan, jadi nanti biar teknisnya di lapangan kayak apa, kalimatnya siapa, karena saya memang nggak ngerti. Jadi ya gitu ya. Jadi begitu dapat putih berarti ini kelompok itu disuruh bikin kalimat menggunakan kata water. Nah, jika sudah diambil ini kartunya disimpan di samping kayak gini. Jadi nggak boleh ada di sini lagi. Oke, jadi seandainya pion ini kemudian dia melangkah, misalnya dari sini dia dapat kebagian angka 3 kayak gitu ya. Jadi dia melangkah 1, 2, 3 dan mengenai area free parking. Di sini ada simbol free parking ya. Jadi maksudnya free parking itu dia diam aja di sini kayak gitu. Dia nggak bisa ngambil kartu, juga nggak dapat hukuman atau semacamnya. Jadi diam aja di sini. Seandainya kemudian misalnya yang ini ya, kemudian dia melangkah dari posisi ini, misalnya dia kedapatan angka 5, berarti 5 itu dia 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada punishment. Jadi punishment itu hukuman. Jadi dia akan mendapatkan hukuman dari gurunya, atau gurunya bisa juga minta ke teman yang lain untuk memberikan hukuman ke dia, tapi yang hukuman yang sebatas wajarnya aja, misalnya seperti menyanyi atau semacamnya. Jadi ini untuk mendapatkan hukuman gitu. Oke, di sini kemudian ada simbol penjara. Ini sebenarnya ada kesalahan cetak ini. Saya desainnya mungkin terlalu terburu-buru, jadi penjaranya cuma kena dikit kayak gitu. Oke, misalnya dia dapat hukuman penjara kayak gini ya. Nah, ke penjara itu berarti dia nggak bisa kemana-mana. Jadi artinya pada saat dia kena penjara, di kesempatan berikutnya pada saat dia ini memutar roda ini dia nggak bisa. Nah, ini penjara. Jadi 1 kali kesempatan dia nggak boleh memutar roda angkanya ini. Baru boleh mutar lagi di kesempatan berikutnya lagi. Nah, gitu. Oke. Kemudian
di permainan ini kartu yang sudah diambil itu nggak boleh dikembalikan lagi. Jadi kartunya itu bisa dijadikan tadi taruh di sini, dan ini permainan ini akan berakhir sampai semua kartu ini sudah keambil. Ya, demikian penjelasan saya mengenai permainan ini dan cara membuatnya tadi. Semoga media ini sangat bermanfaat, video ini sangat bermanfaat untuk kegiatan KBM, terutama di bidang pelajaran bahasa Inggris. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.